Ya jelas orang yang puasa itu sangat membutuhkan yang namanya sabar. Maka barang siapa mengingkari wajibnya puasa Ramadan, dia kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Jibril Vlog spesial Ramadan. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Asrarus Syam. Kemarin kita telah bahas tentang nida, panggilan di awal ayat, ya ayyuhalladzina. Berikutnya kita akan bahas tentang iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, iman itu bagaimana? Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ala hadnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Atsani min al-mabahith as-sab'a lil ayatil karimah al-iman. Pembahasan yang kedua dari 7 pembahasan mengenai ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam bahasan iman. Apa iman? Iman itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah, membenarkan terhadap Allah wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para utusannya, wal yaumil akhir, hari akhir, wa tu'mina bil qadari, iman kepada takdir, khairi wa syarri, baik itu berupa takdir baik atau takdir buruk, hulwihi wa murrihi, takdir yang manis atau takdir yang pahit, minallahi, itu semua dari Allah. Jadi iman itu apa? Iman itu adalah tasdik. Jadi iman itu adalah membenarkan kepada Allah. Artinya membenarkan terhadap wujudnya Allah dan segala sifat-sifatnya Allah. Iman kepada para malaikat, iman terhadap wujudnya mereka dan bahwasannya mereka itu adalah makhluknya Allah yang diciptakan untuk kemudian senantiasa beribadah dan mentaati perintahnya Allah, serta mereka tidak makan, tidak minum, dan juga tidak memiliki hajat biologis. Wa kutubihi, dan iman kepada membenarkan terhadap kitab-kitabnya Allah. Kitabnya Allah itu ada banyak, akan tapi yang kita wajib untuk mengetahuinya secara perinci hanya 4 saja, yaitu Az-Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Wa rusulihi, dan membenarkan terhadap semua utusan Allah. Semua utusan Allah. Membenarkan terhadap utusan Allah ini artinya adalah membenarkan ya bahwa mereka memang adalah orang-orang pilihan Allah yang membawa risalahnya Allah. Kita tidak diwajibkan untuk mengimani seorang utusan secara perinci, secara detail dengan namanya, kecuali
ya hanya 25 rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu wajib kita ketahui secara tafsil atau secara perinci. Al-yaumil akhir, hari akhir, membenarkan bahwa ada hari akhir. Hari akhir apa? Yaitu adalah segala kejadian di kehidupan kedua kita itu harus semuanya kita benarkan. Maksudnya ya setelah kita mati hingga kemudian dibangkitkan, kemudian hisab, mizan, dan seterusnya. Wa tu'mina bil qadar, membenarkan terhadap takdir bahwasanya segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Semua pekerjaan kita datangnya dari Allah. Tidak ada ceritanya makhluk itu memiliki kendali sendiri, artinya memiliki ketetapan sendiri di luar ketetapan Allah. Tidak ada, semuanya itu dikendalikan oleh Allah. Akan tetapi juga keliru kalau semisal ada orang yang mengatakan, oh ya saya berbuat maksiat ini ya sudah takdirnya Allah semisal, sehingga saya tidak berhak untuk dicela, untuk disalahkan dan lain sebagainya. Ya ini keliru. Karena apa? Karena menurut keyakinan, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya seorang manusia itu tetap mempunyai kasab, ikhtiar yang disebut dengan kasab. Artinya memang betul semuanya datang dari Allah. Akan tetapi manusia itu dalam melakukan sesuatu terkadang mereka memiliki masyiah, memiliki kehendak untuk melakukan pekerjaan tersebut, terkadang juga tidak. Kalau pekerjaan yang manusia itu tidak memiliki kehendak, tidak memiliki tujuan untuk melakukan hal tersebut, namanya tidak disengaja dan itu ya tidak masalah. Tapi ada terkadang manusia itu, dan ini yang banyak, yaitu melakukan sesuatu atas dasar ya keinginan sendiri. Disinilah kemudian taklif berlaku. Baik. Atsalits min al-mabahits as-sab'ah lil ayatil karimah. Pembahasan yang ketiga mengenai pembahasan yang tujuh, dari pembahasan yang tujuh mengenai ayat yang mulia, yaitu wasfuhum bil ubudiyah. Allah mensifati para hamba dengan sifat ubudiyah, keberhambaan. Apa itu ubudiyah sebetulnya? Al-ubudiyah hiya tahaqququl abdi bil kamalatir ruhiyah wa takhallihi 'anil awsafin nafsaniyah wa taslimuhul umura jami'aha limalikihil adil i'tirafan bi milkihi wa thiqatan bi adlih. Ubudiyah itu apa? Keberhambaan yang sesungguhnya itu bagaimana? Adalah tahaqququl abdi. Ketika seorang hamba itu bisa apa? Nyata bil kamalatir ruhiyah, nyata memiliki kesempurnaan rohani. Wa takhallihi 'anil awsafin nafsaniyah, dia itu bersih daripada nafsu, daripada syahwat-syahwat nafsu. Wa taslimuhul umura, dia memasrahkan seluruhnya, seluruh perkaranya kepada jami'aha, kepada limalikihil adil, kepada pemiliknya yang adil, i'tirafan bimulkih, karena dia mengakui, atau bimilkih, karena dia mengakui terhadap kepemilikan Tuhannya atas dirinya, wasiqatan bi'adlih, dan karena dia itu percaya terhadap Tuhannya, percaya terhadap keadilan Tuhannya. Disebutkan oleh penyair, wa minad dalaili antarahu musallima kullal umuri ilal malikil adili. Di antara tanda orang itu sudah ubudiyah, yaitu adalah ketika dia itu memasrahkan segala urusannya kepada Tuhannya yang adil. Oleh karena itu, maka dia meninggalkan yang namanya tadbir. Apa tadbir? Tadbir itu adalah mengatur sesuatu yang bukan bagiannya.
Dia mengatur sesuatu yang tidak seharusnya dia atur. Semisal urusan rezeki, yang mana urusan rezeki ini adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu sudah tawakal, maka dia tidak mengaturnya. Maksudnya dia meyakini bahwasannya rezeki yang Allah berikan itu bukan karena usahanya, melainkan itu karena ketetapan dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yajzillahu al-muttasifina bi awsafil ubudiyyah allati minha al-faqru lillah wal 'ajz wa tawaddu wal inkisar wa tadhallul wa tafwid wa ridha 'inda qabdil qabd wa bastil basit wa tawakkul 'ala Allah wal farah billah wal wud fillah hinan wa quwwatan wa rif'a wa izza wa ilhaman wa ridwanan wa nasra mahabbah wa wuddan daima. Kemudian musannif di sini menjelaskan tentang bagaimana itu sifat-sifat ubudiyah, sifat keberhambaan, yaitu merasa selalu butuh kepada Allah, merasa lemah, rendah hati, merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ridho baik itu tatkala diberi musibah atau tatkala diberi nikmah. Itu adalah keberhambaan yang hakiki, keberhambaan yang sesungguhnya. Ar-Rabi', pembahasan yang keempat, minal mabahithis sab'ah lil ayatil karimah. Pembahasan yang keempat dari 7 pembahasan, yaitu al-fardul wajib, masalah kewajiban, taklif yang Allah berikan. Allah berfirman, kutiba alaikum, yakni anna Allah ta'ala yaqul faradtu wa awjabtu siyama alaikum fasawmu ramadan fardun wajib ala kulli muslim wa muslimah. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku wajibkan kepada kalian puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan ini wajib dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Yuthabu sha'im wa yu'aqab muftir min ghairi udrin. Orang yang puasa akan diberi pahala, dan orang yang tidak puasa tanpa alasan yang bisa diterima itu dia disiksa oleh Allah. Wal fardu wal wajib mutaradifan 'inda Malik wasy-Syafi'i. Fardu dan wajib, lafadz fardu dan wajib itu maknanya sama menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, illa fi babil hajj, kecuali dalam bab haji maka dibedakan. Wal fardu ma la yujbaru biddam wal wajib ma yujbar wa huwa wahid min ahkam at-tiqlal khamsah. Maka dalam masalah haji dibedakan menurut mazhab Syafi'i, fardu itu adalah yang bisa ditambal dengan dam, wajib adalah yang tidak bisa ditambal dengan dam. Baik. Al-khamis, bahasan yang kelima, minal mabahithis sab'a lil ayatil karimah. Bahasan yang kelima dari 7 bahasan ayat, yaitu as-shaum. Kutiba alaikumus siyam. Siyam atau shaum yang bermakna sama. Ya'muruna Allah Ta'ala fi hadhil ayah bis-shaum wa huwa lughatan al-imsak wa tarku. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam ayat ini tadi, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Apa yang diwajibkan? Itu puasa. Puasa, shaum secara bahasa itu adalah al-imsak wa tarku, mencegah sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Sayyidah Maryam, faquli inni nazartu lirrahmani shauma. Maka kata shaum di sini bukan bermakna puasa seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, bukan, akan tapi artinya aisumtan wa imsakan anil kalam. Maksudnya diam dan mencegah diri dari berbicara. Secara syarak adalah al-imsak an syahwatail batni wal farji yauman kamilan min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi.
mencegah diri dari syahwat perut dan syahwat farji sehari penuh, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Baik. Jadi atau mudahnya meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Ini lebih mudahnya meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Baik. Wal akmal ayan wa bi shaumihi at-taqarrub ila Allah taala. Nah, ini dalam puasa diwajibkan untuk niat. Untuk puasa Ramadan wajib niat sebelum terbitnya fajar. Karena membersamakan niat dengan terbitnya fajar ini sangat sulit. Sehingga diperbolehkan ya untuk niat sebelum fajar. Dan niat ini disebutkan di sini tidak perlu niatnya itu untuk taqarrub kepada Allah. Artinya tidak perlu di situ saya niat ini adalah ibadah untuk Allah, tidak perlu. Tapi disebutkan wal akmal ayyanwiya bi shaumi taqarrub ila Allah. Lebih sempurna lagi, yang lebih baik adalah juga dibarengi dengan niat taqarrub pada Allah. Akan tapi tetap di sini disebutkan la budda min ayatakid an-shaum wajib. Dia harus tetap meyakini bahwa puasa itu wajib untuk dia. Kemudian di sini dijelaskan sejarahnya. Furida Ramadan fi sanati tsalitsah minal hijrah yaumal itsnain min Sya'ban. Ba'da lailatain khalata minhu. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun ketiga dari hijrah, hari Senin, bulan Sya'ban. Ya, setelah 2 malam yang terlewat dari Sya'ban. Berarti di awal Sya'ban. Di awal Sya'ban, mungkin tanggal 3 Sya'ban, di situ diwajibkan puasa Ramadan di tahun ketiga, hari Senin. Wa huwa wajib bil kitab as-sunnah wal ijma'. Puasa Ramadan ini wajib dengan Al-Qur'an, hadis dan ijma', kesepakatan ulama. Faman ankara wujubahu kafara wa man taraka shaumahu li ghairi udrin fahuwa fasik. Maka barang siapa mengingkari wajibnya puasa Ramadan, dia kufur, dan barang siapa meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, maka dia fasik, fahuwa fasik. Wa nisbatuhu li baqiyati syuhuris sanah annahu afdaluha. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling utama. Wa summiya Ramadan li annahu yarmadu dunuba ay yuhriquha. Jadi bulan Ramadan kenapa dinamai demikian? Karena membakar dosa-dosa. Kemudian beliau di sini menyebutkan nasihat yang beliau tujukan untuk seluruh muslim dan muslimah. Tsumma innani uqaddim nasihat amma likulli muslim wa muslimah annahu la budda min qira'ati babis shaum. Kullu insan yaqra'uhu 'ala 'alim min ulama'i madhhabi hatta yakuna as-siyam 'ala basiratin kamilan mutqanan. Muwafiqan al-kitab as-sunnah lianna kulla madhhab ila madhahibil arba'ah huwa 'ala al-kitab as-sunnah. Setiap orang yang mau melaksanakan puasa, dia harus untuk membaca bab puasa, harus mempelajari bab puasa. Kepada orang yang alim, orang yang memang kredibel menjelaskan fikih puasa, sehingga puasanya itu berdasarkan ilmu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Al-Quran dan juga hadis. Ini tidak tertentu kepada puasa, apa saja ibadah yang mau kita lakukan, kita harus mengerti terlebih dahulu bagaimana sebetulnya tata cara melakukannya, sehingga kita tidak salah paham. Sehingga banyak orang mengira bahwasanya puasa itu hanya bisa batal dengan makan, minum, bersenggama di siang hari bulan Ramadan. Padahal ada hal yang lain yang dapat membatalkan puasa selain daripada itu, seperti muntah dengan sengaja, atau sekedar
memasukkan benda atau air semisal ke dalam dubur sehingga masuk ke dalam, ini semua dapat membatalkan puasa. Min asrari hurufis shaum, di antara rahasia huruf as-shaum. Jadi beliau membedah kata shaum ini berdasarkan hurufnya. Shaduhu tushiru ila sabri. Lafaz shad itu maknanya adalah atau isyarah untuk sabar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang puasa akan diberikan ganjarannya oleh Allah tanpa hisab. Artinya banyak. Ada yang mengatakan, mufassirun, sebagian mufassirin yang mengatakan humus shaimun. As-sabiru di sini adalah orang yang berpuasa. Dan di sini jelas kenapa atau korelasi hubungan antara sabar dengan shaum. Ya jelas orang yang puasa itu sangat membutuhkan yang namanya sabar. Hal-hal yang dihalalkan sebelumnya menjadi haram bagi dia ketika puasa. Di antara hal yang halal sebelumnya menjadi haram. Apalagi hal yang halal itu menjadi kebutuhannya seperti makan dan minum dilarang kemudian. Maka di sini sangat diperlukan yang namanya sabar. Bahkan dikatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, as-shaumu nisfus sabr. Puasa itu separuh daripada puasa. Karena memang sangat besar ya pengaruh dampak daripada sabar bagi orang yang puasa. Orang yang tidak sabar maka sulit bagi dia untuk berpuasa. Baik. Fal mu'minul kamilul aqilus sabur huwa alladhi ajaba rabbahu wa khalafa nafsahu wa hawahu wa syaitanah wa sara'a ila ta'ati qabla al-mamat. Maka mukmin yang sejati, yang sempurna, yang cerdas yaitu adalah orang yang banyak sabar. Siapa itu? Adalah orang yang melaksanakan perintah taklif daripada Tuhannya dan dia tidak menuruti nafsu dan setan serta dia bersegera untuk melaksanakan ketaatan sebelum kematian. Imam Bukhari radhiyallahu anhu berkata, "Ightanim fil faraghi fadla ruku'i fa asa ayyakuna mautuka baghtatan." Kam sahihin min ghairi saqamin ra'ayna dhahabat nafsuhu syarifatu faltatan. Mumpung sebelum mati maka perbanyaklah ibadah. Mumpung ada waktu kosong maka isilah dengan hal-hal yang bermanfaat. Wa wawuhu yushiru ilal wara'. Wawu dalam lafaz shaum ini isyarah kepada wara'. Apa wara'? Al-akhdhu bil ahwat fil ibadat wal ikhlas fil muamalat. Muhasabatin nafs alal awqat wal firar minas syubuhat wa tawajjuh ila Allah fi jami'il halat. Wara itu adalah al-akhdhu bil ahwat fil ibadat, mengambil yang paling hati-hati dalam masalah ibadah, wal ikhlas fil muamalat, dan dia ikhlas dalam bermuamalah. Wa muhasabatu nafsi alal awqat, dia senantiasa mengisi waktunya dengan introspeksi diri. Al-firar minas syubhat, lari dari perkara syubhat yang tidak jelas halal dan haramnya. Wa tawajjuh ila Allah fi jamil halat, dan menghadap kepada Allah di setiap keadaan. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i, tidaklah aku memulai melakukan sesuatu kecuali di situ sudah aku pertimbangkan terlebih dahulu di situ baik ataukah tidak, diridhai atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Falidzalika yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wara' sayyidul amal. Wara' itu adalah penghulu daripada segala amal, pemimpin bagi segala amal. Baik, wal mim terakhir yaitu mim as-shaum isyarah ila muhsin. Ini isyarah kepada muhsin. Apa muhsin? Ay sahibil ihsan alladhi huwa amrun jami' li kulli khair.
Jadi mimnya itu muhsin. Apa muhsin? Adalah orang yang senantiasa berbuat baik, berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu luas cakupannya, mencakup segala perbuatan yang baik. Bisa juga diartikan ihsan adalah berbuat baik ma'allah, dengan Allah. Artinya apa? Taat terhadap perintahnya, menjauhi terhadap larangannya. Bisa juga diartikan berbuat baik fi'lul khair ila rasul. Maksudnya taat, melaksanakan perintahnya Rasul, menjauhi larangannya, serta mengikuti tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Dan begitu seterusnya. Jadi ihsan ini cakupannya luas. Ihsan ma'allah, bersama Allah. Maksudnya apa? Mentaati perintahnya. Ihsan kepada Rasul, maksudnya ia mentaati perintah dan meniru tuntunannya, meniru sunnahnya. Ihsan kepada diri kita sendiri, bagaimana? Mendorong nafsu ini untuk senantiasa berbuat baik. Ihsan kepada makhluk, bagaimana? Ya dengan akhlak yang baik. Ihsan kepada binatang, yaitu dengan tidak memberatkannya, tidak menyusahkannya, tidak mengganggunya, dan seterusnya. Ihsan kepada hewan sembelihan, yaitu dengan menajamkan pisau dan juga sekiranya sembelihan itu disembelih dalam keadaan tenang, tidak stres, dan seterusnya. Sehingga ihsan ini mencakup kepada segala hal yang baik, berbuat kebaikan kepada siapa saja. Dikatakan dalam hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan, menuntut untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Dikatakan dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu memerintahkan untuk adil dan ihsan. Kepada siapa? Kepada seluruhnya, tanpa terkecuali. Itu saja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Sampai ketemu di episode yang akan datang spesial Ramadan. Apabila ada saran, kritik, atau koreksi, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.